Guys, kalian pernah nggak sih mengalami kasus berikut? Nah, kasus tersebut bisa terjadi karena katup epiglottis yang ada di dalam tubuh kita itu bingung ingin membuka saluran apa, saluran pernapasan atau pencernaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara lengkap organ-organ dari torso saluran pencernaan. Jadi, sistem pencernaan atau sistem digestorium adalah sistem organ yang berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pencernaan atau sistem digestorium dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama ada kanal alimentari, di mana saluran utama tempat makanan lewat dan mengalami proses pencernaan, dan juga organ aksesoris. Nah, dari namanya sendiri organ aksesoris, ini merupakan organ pendukung yang membantu proses pencernaan meskipun tidak dilewati secara langsung. Kalian penasaran nggak? Sistem pencernaan atau sistem digestorium itu organnya apa saja? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wira. Di sini saya ingin menjelaskan secara lebih detail dan lengkap terkait organ-organ yang berperan dalam sistema digestorium atau sistem pencernaan melalui torso yang sudah saya ambil dari Lab Anatomi Heropilus, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Langsung saja kita bahas. Nah, di samping ini udah ada torso dari sistema digestorium yang dipotong secara sagital. Jika di awal saya ada mention komponen dari sistema digestorium itu ada dua. Yang pertama kanal alimentary atau kanal digestif dan organ aksesoris. Saya akan membahas kanal alimentary atau kanal digestif terlebih dahulu. Nah, jadi ini merupakan zoom dari awalan sistem digestorium, yaitu pada bagian cavo moris. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari awalnya makanan itu masuk melalui bibir atau labium, kemudian disusul gigi atau dentes, kemudian makanan melalui, sudah saya bilang tadi, cavo moris atau rongga mulut. Cavo moris itu juga ada lidah atau lingua, kemudian ada yang namanya faring. Nah, faring ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada nasofaring, itu berada di ujung dari hidung. Kemudian ada orofaring, itu berada di ujung mulut, dan ada laryngofaring. Nah, di mana laryngofaring ini merupakan bagian yang ada katup epiglottisnya. Nah, disinilah makanan dan udara itu masuk dan diatur oleh katup epiglottis yang sudah saya mention di awal video tadi. Nah, jadi disinilah epiglottis itu bingung mau mengeluarkan atau memasukkan yang mana gitu. Nah, dari faring, torso di samping merupakan bagian selanjutnya, yaitu kerongkongan atau esofagus. Jadi esofagus itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada cervical, yang kedua ada thorax, dan yang terakhir ada abdominal. Nah, di bagian cervical ada yang namanya upper esophageal sphincter, dan pada bagian abdominal sebelum menuju lambung ada bagian yang namanya lower esophageal sphincter. Nah, ini merupakan saluran untuk membuka dan menutup. Nah, kemudian torso di samping adalah gaster atau lambung secara eksterna atau bagian luar. Nah, berikut adalah lambung dari dalam atau interna. Nah, jadi lambung atau gaster itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kardia, terus ada fundus, terus ada corpus, dan yang terakhir sebelum ke usus halus itu ada pylorus. Nah, setelah dari gaster atau lambung, torso di samping adalah torso dari usus halus dan usus besar.
Untuk yang pertama, saya akan membahas dari usus halus terlebih dahulu atau intestinum tenue. Jadi, intestinum tenue ada 3 bagian. Yang pertama ada Duodenum, kemudian ada jejunum, kemudian ada ileum. Nah, setelah dari usus halus, makanan menuju ke usus besar atau intestinum crassum. Di intestinum crassum itu ada 4 kolon. Yang pertama ada kolon ascendent, kemudian ada kolon transversal, kemudian ada kolon descendant, dan yang terakhir ada kolon sigmoid. Kemudian makanan menuju rektum, kemudian kanalis analis, dan yang terakhir dikeluarkan melalui anus. Tidak lupa di intestinum crassum juga ada bagian yang namanya appendix atau kita biasa sebut sebagai usus dari usus buntu. Nah, setelah kita tadi udah membahas kanal alimentary, kita ke komponen selanjutnya yaitu organ aksesoris. Nah, di organ aksesoris ini pada torso di sebelah saya ada hati atau hepar. Kemudian ada vesica velea, ada pankreas, dan juga ada lien atau spleen atau yang bisa kita sebut dengan limfa. Nah, pada torso juga sudah terlihat dari bagian usus halus yaitu duodenum. Udah nonton video tadi? Nah, ini saya ada nih video pendek tentang orang yang tidak menjaga sistem pencernaannya dengan baik. Saksikan. Duh, lapar sih. Tapi perpus aja deh. Kopi asik kali ya? Duh, kok sakit perut ya? Nah, sudah nonton kan? Itu adalah orang yang tidak menjaga pola makannya secara teratur. Ia langsung memasukkan kafein ke dalam lambungnya, sehingga otot sphincter esophagus yang ada di lambung itu lemas dan tidak bisa menutup saluran. Sehingga asam yang ada di lambung itu naik ke kerongkongan dan menyebabkan dada sakit serta perut yang panas. Belajarlah dari sistem pencernaan, karena tidak semua harus kita telan mentah-mentah, kita telan bulat-bulat, sama seperti kita harus menyaring, mengolah, dan mencerna agar bisa mendapatkan manfaat terbaiknya. Sama halnya dengan video saya ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Thanks for watching, dadah!